Ini adalah bagian perapiannya nih. Harusnya bisa di ini ya. Oh, dia nih bisa digerakin nih teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi di konten meja review. Masih dengan gua Gary. Kali ini kita bakal unboxing buku Harry Potter kedua edisi Mina 5 Edition. Nah, nanti di buku kedua ini masih sama seperti yang buku pertama ya. Masih berisi ilustrasi dan beberapa pop-up di beberapa babnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita buka bukunya. Oke teman-teman, kita langsung buka aja ya bukunya. Oke. Oke, kita buka. Nah, ini seperti yang teman-teman bisa lihat ya. Di buku kedua Harry Potter ini ada beberapa detail seperti ada foiling emas seperti ini ya teman-teman. Di bagian depan, di sampingnya pun ada. Dan dia di sini juga ada penjelasan nih, judul dan ini adalah tahun kedua si Harry Potter di sekolah Hogwarts ya. Sini juga ada nama penulisnya, J.K. Rowling. Dan bagian belakang ini adalah review singkat ya bisa dibilang teman-teman mengenai isi bukunya. Nah sebenarnya saya pribadi sudah baca bukunya, jadi sudah lumayan hafal dengan isi bukunya. Kita buka mungkin dari yang pertama sini ya, di bagian depan. Ini masih ada tulisan dan Harry Potter dan judulnya, ini Harry Potter and the Chamber of Secrets. Di sini juga ada penjelasan mengenai desain dan illustrate by Mina 5. Di sini juga ada penjelasan beberapa buku terkait ya di Harry Potter series dan beberapa versi lain seperti di Latin itu ada, terus ini ada di Yunani segala macam ya, teman-teman bisa lihat nanti. Oke, di sini juga ada table of contents-nya mengenai beberapa chapter yang ada di buku. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ya, di beberapa bab itu akan ada ilustrasi seperti ini nih. Seperti di chapter 1 nih mengenai birthday-nya Harry Potter. Ini ada beberapa ilustrasi. Nah mungkin kita bisa langsung loncat ke bagian ini ya, apa namanya, pop-up-nya. Nah jadi teman-teman bisa lihat nih ya, dia dilapisi dengan kertas tipis seperti ini. Nah ini pop-up-nya di rumahnya Ron nih teman-teman. Jadi saya tidak akan spoiler ya, cuman mungkin untuk yang sudah baca paham kenapa di chapter pertama ini ada bagian rumah Ron. Nah yang paling menarik dari buku versi Mina 5 ini adalah pop-up-nya kita bisa mainin. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini adalah keadaan di dalam rumahnya si Ron Weasley ya, atau keluarga Weasley. Berikutnya kita langsung ke chapter kedua. Oh sorry, ini kelewat ya, banyak kelewat ternyata. Ini berarti sebenarnya di chapter 3. Oke, sorry teman-teman. Jadi ternyata pop-up yang pertama itu bahkan baru munculnya di chapter ketiga di rumahnya si Ron. Jadi namanya ini nih, teman-teman bisa baca sendiri ya. Di chapter 4 masih tidak ada pop-up-nya ya teman-teman. Cuman di sini masih ada ilustrasi lengkap nih mengenai halaman rumahnya keluarga Weasley. Sama di sini juga ada ilustrasi mengenai keadaan kamar di keluarganya Weasley. Kita lanjut ke chapter 4. Nah, chapter 4 sudah ada lagi nih untuk pop-up-nya. Nah, ini yang kemarin sempat dijelaskan ya, kalau memang ketika ingin ke ke pasar atau ke toko-toko di dunia sihir nih, salah satunya adalah bisa melalui perapian. Nah, ini adalah bagian perapiannya nih. Harusnya bisa di ini ya. Oh, dia nih bisa digerakin nih teman-teman. Ya, oke.
Nah ini sih bagian menarik dari pop-up-nya adalah kita bisa langsung melihat visualisasi apa yang ada di buku. Nah teman-teman bisa lihat ya. Kita lanjut ke, sorry ini sudah chapter berapa masih? Oke, ini kita lanjut ke chapter kelima. Oke, kita langsung loncat aja teman-teman. Nah ini adalah pohon yang paling terkenal ya di series Harry Potter. Nah cuma sih agak bingung ini gimana cara mainnya. Apakah ditarik atau yang nempel? Oh ternyata ini memang agak susah. Nah jadi ini adalah bagian ketika mobil keluarga Weasley nabrak pohon yang ada di Harry Potter itu ya. Kita lanjut. Nah di sini juga masih ada beberapa ilustrasi. Ini Profesor Snape sepertinya ya. Ya di chapter kelima tadi ada pop-up-nya. Nah ini kita lanjut ke chapter ke-6 nih, kayaknya dari mulai chapter 3 lumayan banyak ini ya, banyak pop-up yang bisa kita mainkan. Oke ini masih kosong. Ah ini dia nih salah satu tanaman favorit saya di series Harry Potter, mandrake ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa langsung mainin. Oh oke. Ini sepertinya bisa lepas ya, atau coba let me check. Oh enggak teman-teman, jadi memang tidak bisa dilepas ya untuk yang si tanaman mandrake ini. Nah ini biar lebih detail yang lebih jelas ya teman-teman. Saya agak mundurin bukunya. Kita lanjut, ini masih di chapter 6. Chapter 6. Oh, tidak terlalu banyak ilustrasi ya. Oh, ini muncul lagi nih ilustrasi. Ini adalah ketika di mana ini ya? Oh, ini di kelasnya Gilderoy ini. Ya. Nah, kita lanjut di chapter ke-7. Oke, ini masih banyak kosongnya ya. Nah, ini salah satu bagian ikonik juga di buku kedua. Ketika Ron kena kutukannya sendiri, mengeluarkan ini ya, snail dari mulutnya. Oke. Di chapter 7 juga ini sudah ada pop-up lagi nih. Cuman saya nggak tahu isinya apa nih. Oh, oke. Ini sepertinya lukisan ya, jadi mungkin ini sebagai pengetahuan aja nih buat teman-teman. Jadi memang di dunia Harry Potter beberapa lukisan itu bisa bergerak sendiri. Nah saya agak lupa nih apakah ini termasuk lukisan yang bisa bergerak sendiri atau bukan. Ya sepertinya iya ya. Kita lanjut ke chapter 8. Nah ini ada gambaran mengenai beberapa hantu yang memang ada di Hogwarts ya. Jadi kalau di dunia Harry Potter itu beberapa hantu itu maksudnya jiwa manusia gitu ya, bisa reinkarnasi atau tadi memilih untuk menjadi hantu. Nah ini adalah beberapa hantu atau jiwa yang tidak ingin reinkarnasi ya teman-teman. Kita lanjut, ini masih di chapter 8 ya teman-teman. Ini chapter 9. Nah ini adalah sudah mulai masuk ke bagian inti cerita ya, mengenai Chamber Secrets atau kamar rahasia. Oke, di chapter 9 ini ada beberapa ilustrasi. Nah, ini sepertinya pengenalan ini ya, pendiri Hogwarts ini. Ini kayak dari Gryffindor, ini kayaknya dari saya lupa namanya. Ini Hufflepuff, Slytherin, ini Ravenclaw. Nah teman-teman nanti bisa baca ya nama lengkapnya. Oke kita lanjut. Nah ini juga salah satu hantu yang ini ya, yang yang ikonik. Jadi nanti hantu ini nih akan muncul lagi di buku berikutnya. Ini teman-teman bisa baca ya siapa nama hantunya. Kita lanjut ke chapter 10.
Oke. Nah, di sini sedang ada pertandingan ini ya, salah satu olahraga Quidditch yang ada di Harry Potter. Oke, saya tadi lupa namanya apa ya judulnya. Oh iya, tentang apa Quidditch ya. Oke, kita sekarang lanjut ke chapter 11. Tadi berarti di 10 tidak ada pop up ya teman-teman, kosong. Oke, kita lanjut di chapter 11. Masih dengan ilustrasi. Belum ada nih muncul apa namanya. Ini kalau nggak salah di ini ya, di Club Duel Harry Potter. Oke, kita lanjut masih di chapter 11. Di chapter 11, nah ada nih teman-teman. Saya lupa ini ruangan apa ya. Sebentar, coba kita tarik. Oh, oke, saya ingat. Jadi ini adalah salah satu ruangan yang lumayan misterius ya. Ini adalah ruangan kepala sekolahnya di Hogwarts atau Profesor Dumbledore ya. Nah, ini lumayan ikonik juga nih, teman-teman bisa lihat proses ketika Harry mau masuk ke headmasternya nih. Jadi Profesor Dumbledore itu headmasternya ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau tahu gambarannya seperti apa sih, nah seperti ini. Ya, atau sebenarnya kalau mau lebih gampangnya sih bisa nonton filmnya ya teman-teman. Oke, ini di chapter 12 ini Polyjuice Potion. Ini juga salah satu ramuan yang paling sering muncul di series Harry Potter. Tapi emang pertama kali muncul ini di chapter kedua, di buku kedua ya teman-teman. Nanti dia muncul lagi di beberapa buku. Bahkan kalau nggak salah itu sampai di buku ke-7 Polyjuice Potion tuh masih ada. Ah, ini dia nih. Ini sepertinya ini ilustrasi ketika Harry dan teman-temannya meminum ramuan Polyjuice tadi nih ya. Jadi memang ini mungkin saya kasih sedikit gambaran mengenai Polyjuice Potion ya. Jadi memang dia untuk kita meniru atau apa ya istilahnya ya. Kita intinya kita berubah jadi orang lain lah ya. Nah, ini proses ketika Harry dan teman-temannya itu minum dan dia berproses untuk berubah menjadi orang yang pengen ditirunya nih. Nah, teman-teman bisa putar-putar ini. Kurang lebih seperti ini nanti teman-teman. Oke, kita lanjut di chapter ini masih di 12 ya. Ah, ini juga adegan ikonik ya di di buku kedua, di mana Hermione ini dia harusnya meniru orang lain, tapi sepertinya di ramuan Polyjuice ini ketika kita ingin bertransformasi menjadi orang lain, kita harus menggunakan bagian tubuhnya. Nah, biasanya pakai rambut. Nah, di sini si Hermione Hermione ini dia salah ngambil bulu, ternyata bulu kucing. Jadi memang ini untuk teman-teman yang sudah nonton filmnya pasti tahu lah ya adegan ikoniknya. Kita lanjut ke chapter ke-13. Oke, ini kayaknya udah mulai chaos ya. Si Chamber of Secret ini sudah mulai mengganggu stabilitas di Hogwarts ya. Saya agak lupa ini lope-lope adegan apa ya. Mungkin adegan, nih ada nih. Lagi waktu di hari Valentine's ya. Oke, kita lanjut masih dengan beberapa ilustrasi untuk membantu nih ya, untuk teman-teman yang belum pernah nonton atau baru pertama kali baca biar lebih gampang untuk memvisualisasikan. Oke, ini lanjut di chapter ke 14. Ini kalau nggak salah Cornelius Fudge ini ya menteri sihir ya, saya agak lupa Pak. Nanti dia orang Kementerian Sihir kalau nggak salah ya. Oke, di chapter ke-14 ini tidak ada pop up ya, jadi masih full dengan ilustrasi. Nah, ini kayaknya saya lumayan inget, ini kayak ketika Dumbledore sama tadi Cornelius itu ke rumahnya si Hagrid ya kalau nggak salah.
Nah, teman-teman bisa komen ya kalau seandainya saya ada salah atau miss informasi. Oke, kita lanjut ke chapter ke-15. Di chapter ini masih, atau di bab ini masih penuh dengan ini ya, apa namanya, ilustrasi. Oh, ini ketika ini ya. Oh, Aragog. Oke, saya baru ingat, ini memang salah satu hewan magical ya. Jadi di dunia Harry Potter itu selain ada penyihir, mereka juga penuh dengan makhluk-makhluk magical. Salah satunya ini Aragog itu adalah seekor apa namanya, laba-laba raksasa. Ini sepertinya anak-anaknya nih. Nah, ini dia bagian yang saya tunggu-tunggu ketika nonton, ketika Harry berusaha mencari jawaban mengenai tadi ya, kamar rahasia di Hogwarts. Oke, ini kita udah masuk ke chapter ke-16 nih ya, mengenai si kamar rahasia. Ini udah mau masuk ke akhir nih teman-teman. Oke, saya agak lupa. Oh, oke, ini kalau nggak salah adalah buku yang dirobek sama Hermione nih, ketika dia sudah mulai menemukan titik terang mengenai siapa sih yang ada di kamar rahasia itu. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini sebenarnya banyak banget nih ya yang bisa jadi gambaran mengenai isi bukunya. Oh, ini kalau nggak salah kayaknya sudah mulai masuk ke ini nih, ke kamar rahasia. Ini prosesnya. Oke. Nah, ini adalah chapter ke-17. Di sini udah mulai kelihatan nih titik terang siapa penghuni dari kamar rahasia di Harry Potter ya. Sepertinya pop-upnya udah habis ya, teman-teman. Ayo kita cek. Wah, ini dia nih salah satu hewan magical yang tadi saya sebutin ya. Selain memang tadi ada Aragog, laba-laba raksasa, di dunia Harry Potter juga ada Phoenix. Saya agak lupa namanya siapa ya. Kalau nggak salah Fox ya. Jadi teman-teman bisa bantu komen ya kalau seandainya teman-teman tahu. Saya agak lupa siapa nama. Nah, ini dia, kita sudah masuk ke kamar rahasia dan sudah ketahuan nih siapa sebenarnya apa namanya, penghuni di kamar rahasia. Ini udah kelihatan ya, saya tidak perlu sebutkan, teman-teman bisa lihat dari pop-upnya. Ini udah masuk ke pertemuan terakhir ya teman-teman. Jadi Harry Potter sudah bertemu dengan siapa sih sebenarnya yang ada di kamar rahasia. Terakhir di bab ke-18. Oke, di bab 18 sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Oke, ya sudah kosong. Nah, ini peri rumah ya. Jadi kalau di Harry Potter kita selain ada manusia, ada juga beberapa makhluk mythical tadi ya, seperti hewan-hewan magical, dan ini salah satunya adalah peri rumah Dobby. Nah, ini juga salah satu apa ya, adegan favorit saya di Harry Potter ke 2 ini, ketika Harry berhasil menyelamatkan Dobby. Oke, nah kayaknya sampai sini aja nih teman-teman. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Oke teman-teman, segitu dulu unboxing dan review singkat mengenai buku kedua ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin beli, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, segitu dulu. Adios.